Halo teman-teman, kita bertemu kembali dalam perayaan Natal SMP Warga Surakarta. Hari ini bersama saya Pendeta Ambar Sulistiono akan memandu di dalam perayaan Natal tahun 2020. Sekalipun saat ini sudah tahun 2021, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal. Bersama segenap Civitas Akademika, para guru, karyawan, yayasan, dan seluruh orang tua dimanapun berada. Saat ini kita akan mengkhususkan waktu kita untuk bersama-sama merayakan Natal. Selain memuji dan memuliakan nama Tuhan, tentu kita nanti akan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini bersama-sama kita akan mempersiapkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, mari bersama-sama saat ini kita berdoa di dalam doa pembukaan. Mari. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan ketika kami bersama boleh untuk merayakan Natal. Sekalipun secara online, namun kami percaya Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Berkati kami, keluarga besar SMP Warga Surakarta, dimanapun kami berada. Sehingga saat ini kami bisa untuk mengkhususkan waktu kami untuk beribadah dan merayakan Natal penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari bulan dan terdengar
pagi Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semuanya. Shalom, berkah dalam. Ya. Semangat ya. Oke, pada hari ini kita sama-sama merayakan upacara perayaan Natal, di mana momen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dengan momen Natal ini kita akan berbenah diri. Adapun tema untuk Natal tahun ini, tahun 2020 adalah apa? Immanuel. Coba ada yang tahu nggak Immanuel? Anak-anak semuanya. Immanuel itu dari kata dua kata, Imanu dan El. Itu bahasa Ibrani ya, anak-anak semuanya. Imanu artinya beserta kita, bersama kita, atau bersamaku. Adapun El artinya Tuhan. Jadi Immanuel, Tuhan bersama kita. Nah, inilah anak-anak sekalian. Jadi memang tema Natal yang luar biasa bagi kita. Sekarang kita coba introspeksi diri. Apakah benar ya Immanuel itu sudah kita rasakan? Artinya apakah benar Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita, keseharian kita? Setiap saat harus Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Nah, akan saya kasih tips bagaimana cara merasakannya itu. Sebenarnya itu sudah otomatis anak-anak sekalian ya. Jadi tema Natal tahun ini luar biasa, Immanuel. Ini mengingatkan kita. Nah, saya kasih tips ya tadi ya. 3 hal yang dapat kita lakukan agar memang benar-benar Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, haleluya. Haleluya apa? Itu juga 2 kata. Halelu dan ya. Halelu adalah pujilah. Ya adalah Tuhan. Pujilah Tuhan. Di setiap detik, di setiap saat, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai dalam tidur pun kita harus memuji Tuhan. Itu cara yang pertama. Itu selalu sadar bahwa Tuhan itu beserta kita. Yang kedua, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu menjadi tempat kita untuk berteduh, tempat kita untuk mengadu segalanya, tempat kita untuk hal-hal yang mungkin menyelesaikan semua problem kita. Apalagi untuk anak-anak sekalian yang percaya bahwa Tuhan beserta kita. Yang pertama, kesadaran kita. Yang kedua, kepercayaan kita. Dan yang ketiga adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus sadar, percaya, dan taat setiap saat, setiap detik kepada Tuhan. Nanti akhirnya tadi Immanuel, Tuhan memang benar-benar beserta kita dan kita rasakan. Ya, saya kira itu dulu sambutan saya untuk Natal tahun 2020 ini. Sekali lagi untuk anak-anak semuanya, anak SMP warga Surakarta dan mungkin Bapak Ibu guru karyawan yang mendampingi, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Tuhan beserta kita dengan cara haleluya. Pujilah terus nama Tuhan. Oke, saya kira sekian dulu untuk sambutan dari saya. Selamat Natal. Kita sambut tahun baru dengan penuh sukacita. Terima kasih. Shalom, berkah dalam. Matur.
di bumi. Immanuel telah hadir bagi kita semua. Dia yang dijanjikan, Yesus namanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kehormatan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kehormatan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kehormatan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Oh, oh, oh. Tibalah saatnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini bersama-sama kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Mari. Kami bersyukur untuk sukacita kami, untuk kebersamaan kami, sehingga saat ini kami bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan sabda firman-Mu, berkati kami, dan mampukan kami bersama untuk merenungkannya, juga melaksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang ada di rumah bersama-sama saat ini, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Injil Matius 1 ayat 23. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita baca sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Maranatha. Amin. Sahabat yang terkasih, kita bersyukur saat ini ketika kita sekalipun tidak bertemu dalam satu tempat dan waktu,
tetapi kita bisa untuk merayakan Natal. Maka izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada keluarga besar SMP Warga Surakarta dan keluarga besar Yayasan Pendidikan Warga. Salam kasih dan salam rindu dari kami di GKJ Wonogiri. Sekian lama kita tidak bertemu dan saat ini kita bisa untuk saling menyapa dan saling bersuka cita di dalam perayaan Natal. Nah, teman-teman yang di rumah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita boleh untuk bersaksi bahwa selama masa pandemi kita harus berada di rumah. Tahun 2020 sudah berakhir dan kita memasuki tahun 2021. Tetapi kita sadar bahwa pandemi belum berakhir. Kalian, teman-teman yang masih sekolah, yang kelas 7, mungkin belum bisa menikmati masa-masa awal. Ataupun mereka yang sudah kelas 9 harus lulus dan mungkin tidak bisa mengucapkan selamat tinggal untuk adik-adik dan guru-guru semuanya. Tetapi kita sadar bahwa kita dituntut untuk mandiri. Pertanyaannya, ketika belajar mandiri di rumah, teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak? Oke, bagus. Puji Tuhan, kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kalian buka, kira-kira buku pelajaran atau malah membuka handphone, TikTok, ataupun media sosial, ataupun asik berselancar di media sosial. Nah, teman-teman harus bisa untuk bijaksana. Atau ketika kita berada di rumah, kita menikmati kebersamaan dengan keluarga, ataukah malah asik menyendiri, mengurung diri dalam kamar, sehingga ketika kurang lebih selama 10 bulan ini kita berada di rumah, kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman yang terkasih, kalian harus memahami bahwa kesempatan tidak bisa terulang. Kebersamaan dan penyertaan adalah idaman setiap orang. Jadi kumpul-kumpul, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman-teman, adalah kerinduan setiap orang sebelum masa-masa pandemi. Dan di masa pandemi ini, seolah-olah semuanya diberikan kepada kita. Waktu kumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Waktu-waktu yang berkualitas kita dapatkan. Sekalipun di luar adalah ranah-ranah yang ada pandemi, ada ketakutan, ada hal-hal yang membuat kita harus berhati-hati. Tetapi memang anjuran yang selama ini diberikan agar kita bisa untuk menjaga diri. Dan kesempatan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berada di rumah. Teman-teman yang terkasih, manusia selama ribuan tahun merasakan kesendirian, kesepian dan jauh dari Allah. Mengapa? Karena perbuatan manusia yang berdosa dan melanggar perintah Allah yang membuat mereka memiliki perasaan-perasaan. Aku takut, aku malu, dan aku sesungguhnya tidak berani untuk bertemu dengan orang lain, untuk berkumpul dengan orang lain, apalagi bertemu dengan Tuhan. Tetapi di Natal ini, kita diingatkan kembali tentang bagaimana Allah menyatakan diri kepada kita. Allah hadir dalam wujud manusia, dan Natal sebagai wujud dan tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyertai kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi penyataan bahwa sampai kapanpun aku akan menyertai engkau. Sehingga titik ini menjadi titik bagi kita untuk bersuka cita, untuk bergembira dalam kesendirianmu, dalam kegalauanmu, dalam setiap masalah yang kamu hadapi, dalam tangis, kecewa, duka, dan penderitaan, yang sekalipun seringkali karena perbuatan kita sendiri. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Pertanyaan bagi teman-teman. Yang pertama, merasa enggak kalau kalian sampai saat ini disertai Tuhan? Ataukah kalian merasa seolah-olah hidup sendiri, tanpa teman, tanpa orang tua, tidak ada kasih sayang dan tidak ada perhatian? Jangan sampai merasa seperti itu. Mengapa? Karena Allah mengasihimu lebih dari siapapun. Dan ada orang tua, ada keluarga yang sesungguhnya memperhatikan kalian. Sehingga kalian harus memiliki semangat di dalam kehidupan. Kalian harus semangat belajar sekalipun mandiri. Sekalipun di rumah dan tidak ada yang menemani, belajarlah untuk mandiri. Yang kedua, kalau Allah menyertai dan akan senantiasa memberikan kepada kita apa yang terbaik bagi kita, gapailah apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Ada yang bercita-cita jadi guru? Ada. Ada yang bercita-cita jadi pendeta? Oh, ada. Ada yang bercita-cita jadi dokter, penyanyi, olahragawan, atau banyak hal yang lain. Jangan takut untuk menggapai mimpi-mimpimu. Pak, aku tidak terlalu pandai. Jangan berkata demikian. Pak, aku dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jangan pernah berpikir demikian. Dengan tekad yang baik, dengan keinginan yang kuat, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, dan dengan penyertaan Allah, kalian pasti mampu untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Yang terakhir, jika tidak kunjung berhasil, jika selalu gagal, aku sudah belajar, aku sudah melakukan banyak hal untuk diriku dan orang-orang yang aku sayangi, tetapi kenapa tidak juga berhasil? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengendur. Percayalah, Tuhan sedang merangkai masa depan yang terbaik untuk teman-teman. Berdoalah, mintalah doa restu kepada orang tua. Taatilah guru yang mengarahkan dan mendampingi kalian dalam setiap proses belajar. Karena kalian tidak sendiri, Allah menyertai, dan orang-orang yang menyayangi kalian ada untuk membantu dan menolong. Jadi jangan takut, karena Immanuel, karena Allah beserta dengan kita. Jadi teman-teman yang terkasih, hendaklah Natal ini menjadi Natal yang membawa kepada perubahan hidup. Jadilah pribadi yang semakin baik. Pulihkan semangat untuk berjuang dan menggapai cita-cita. Tunjukkan kemandirian, tunjukkan tanggung jawab, dan tunjukkan kedewasaan di dalam kehidupan kita. Pastilah Tuhan akan memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat menggapai prestasi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan, pengingat di dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang sesungguhnya menjadi pegangan dan penuntun bagi kami. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk tidak takut, agar kami tidak terlena, agar kami tidak jatuh dalam kemalasan, bahkan tidak peduli akan masa depan. Namun ubahkan kami menjadi anak-anak yang semakin bersemangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Bersama orang tua, bersama guru-guru kami, bersama dengan sahabat-sahabat kami serahkan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah menyertai. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah Natal ini dan kami akan berpisah. Tuhan berkati kami dan mampukan kami kembali untuk bertemu dalam kondisi yang baik, dalam sukacita yang semakin sempurna, di dalam kebahagiaan pertemuan yang nyata. Doa ini kami akhiri dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikian perayaan Natal kita di kesempatan kali ini. Dalam jarak, dalam waktu di mana kita terpisah, tetapi kita percaya bahwa kita bersama-sama bersuka cita. Jalani hidup dengan semangat, jalani hidup dengan gagah berani, dan capailah harapan, cita-cita, serta tujuan hidupmu. Dan sekarang, tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta dari pengasihan Allah Bapa, dan di dalam naungan Sang Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai bertemu di Natal selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.